Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Kamilah. Di video ini akan menjelaskan hasil review jurnal nasional yang saya dapat dengan judul Gesture Anak Autis dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Penjumlahan Bilangan Bulat. Jurnal ini diambil dari Jurnal Pendidikan Teori Penelitian dan Pengembangan. Dapat kita lihat pada bagian atas jurnal. Kemudian volume dan halaman. Volumenya itu volume 4 dan nomor 9. Halaman 1132 sampai 1138. Tahun 2019. Penulisnya dapat kita lihat setelah judul di sini terlihat bahwa jurnal ditulis oleh 3 orang, yaitu Rizky Nova Damayanti, Subanji, dan Kholis Sadiah. Ya, di mana mereka berasal dari Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang dan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Untuk reviewer yaitu saya sendiri, Syifa Kamilah. Kemudian tanggal review jurnal 7 April 2020. Latar belakang yang saya ambil setelah membaca jurnal ini terdapat pada bagian abstrak, di mana abstrak pada jurnal ini disampaikan tertulis dalam bahasa Inggris, namun di bawahnya juga dicantumkan dalam bahasa Indonesia. Yaitu latar belakangnya adalah anak dengan gangguan spektrum autisme atau ASD adalah salah satu kelainan perkembangan pada saraf yang ditandai oleh definisi sosial dan komunikasi. Kelainan perkembangan pada saraf tersebut akan mempengaruhi perkembangan otak dan komunikasi anak. Oleh karena itu, ketika anak berkomunikasi, maka akan muncullah gesture sebagai tanda anak berkomunikasi untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang gesture anak yang muncul dalam menyelesaikan soal matematika. Tujuan penelitian yang saya dapatkan terdapat pada bagian pendahuluan di akhirnya, yaitu di bagian ini. Hal itu sejalan dengan tujuan peneliti, yaitu mendeskripsikan kesesuaian dan ketidaksesuaian gesture anak autis dalam belajar matematika. Kemudian ada permasalahan yang saya ambil setelah membaca jurnal ini, yaitu karakteristik ASD, ialah anak yang memiliki gangguan perkembangan komunikasi dan sosial, serta kurangnya fleksibilitas dalam berpikir, salah satunya dalam pembelajaran matematika. Penelitian mengambil materi penjumlahan bilangan bulat yang dianggap tidak terlalu sulit bagi anak normal, akan tetapi belum tentu mudah dipahami oleh anak autis. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dia menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Objek penelitian yang diambil adalah gesture anak autis dalam belajar matematika. Subjeknya, peneliti mengambil subjek pada penelitian ini yaitu anak autis di sekolah luar biasa Laboratorium Autis UM Universitas Negeri Malang, yaitu SLB Lab Autis UM, yang terdapat 4 anak autis dengan indikasi autistik yang berbeda-beda, kemudian diberi tugas untuk mengerjakan soal. Berdasarkan pemberian tugas mengerjakan soal tersebut, untuk melihat gestur yang ditunjukkan oleh subjek, peneliti memilih 2 subjek dari keempat subjek tersebut, yaitu 1 subjek memiliki kelebihan dalam matematika dan 1 subjek lainnya kurang dalam matematika. Selanjutnya, hasil penelitian setelah saya baca di sini, setelah ada abstrak, pendahuluan, kemudian metode, ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti, saya menyimpulkan bahwa peneliti menganalisis video rekaman subjek penelitian dalam mengerjakan soal matematika yang diarahkan oleh guru. Sebelum diberikan soal, guru memberikan arahan berupa
Pertanyaan beberapa hasil penjumlahan dua bilangan menggunakan benda-benda konkret seperti pensil. Kemudian, peneliti menjelaskan atau menggambarkan gestur seperti apa yang ditunjukkan oleh subjek penelitian. Hasilnya, terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian gestur gerak dalam mengerjakan soal matematika. Kesesuaian gestur gerak diantaranya yaitu gerakan tangan dan anggukan kepala yang menunjukkan subjek dapat mengerjakan soal. Yang kedua, gerakan kepala menghadap guru beserta sorotan mata bertanya, tidak paham, menunjukkan bahwa subjek tersebut membutuhkan pengarahan lanjut dari guru. Dan selanjutnya, gestur gerakan tangan dan kepala menunjukkan bahwa subjek menyukai objek tersebut sehingga langsung menunjuk dan menghitung. Di satu sisi, yaitu ketidaksesuaian gestur gerak. Di antaranya ada gerak tangan yang ditunjukkan untuk menghitung, tidak sesuai dengan apa yang akan dihitung. Dan gerakan leher menoleh ke arah guru dengan sorotan mata yang kurang sesuai dan tidak langsung mengisi identitas pada kolom, melainkan menunjuk permen yang ada pada soal berulang-ulang. Hal ini menunjukkan bahwa permen tersebut bukan untuk menghitungnya, melainkan hanya menunjuk berulang-ulang saja. Nah, setelah membaca jurnal, saya menyebutkan bahwa kelebihan yang terdapat pada jurnal ini yaitu penjelasan hasil penelitian disampaikan dengan deskripsi yang jelas, disertai dengan gambar penelitiannya. Di sini dapat kita lihat terdapat gambar dari video yang diambil oleh peneliti. Kemudian, hal ini memudahkan pembaca dalam memahami isi jurnal yang mungkin dapat dijadikan referensi oleh pembaca dalam melakukan penelitian di nantinya. Untuk kekurangan, menurut saya tidak ada kekurangan dalam jurnal ini. Namun apabila kalian setelah membaca jurnal memiliki pendapat bahwa ada kekurangan, kalian bisa masukkan ke hasil review jurnal kalian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu gestur yang dimunculkan oleh setiap anak autis dengan tingkat kognitif yang berbeda juga akan berbeda pula hasilnya. Anak autis dengan tingkat kognitif sedang akan memunculkan kesesuaian gerak kan lebih banyak dibandingkan dengan anak dengan kognitif yang di bawah. Gerakan ketidaksesuaian pun akan muncul pada anak autis yang memiliki kognitif cenderung rendah, sehingga gerakan yang dimunculkan tidak sesuai. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat lebih memahami gestur masing-masing anak autis agar guru dapat membuat anak lebih fokus dalam pembelajaran matematika. Ya, sekian hasil review jurnal yang saya dapatkan. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.